Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Pak Heri di pembelajaran IPS. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan letak Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan luas wilayah Indonesia. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari dua. Yang pertama adalah tentang letak Indonesia dan yang kedua adalah tentang luas wilayah Indonesia. Oke, yang pertama ya tentang letak Indonesia. Ya. Di letak suatu wilayah itu dapat dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga adalah letak geologis ya. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Ya, begitu juga Indonesia. Jadi kita akan membahas letak Indonesia berdasarkan tiga hal ini ya. Yang pertama adalah letak astronomis ya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur ya. Hari ulangi, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Nih, di sini Pak Heri tampilkan peta ya. Peta yang dilengkapi dengan titik-titik koordinat ya, titik-titik koordinat yang ada di dalam peta, dan ini ya menunjukkan ya batas wilayah Indonesia ya. Secara astronomis Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur ya ini sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, ulangi ya, letak astronomis Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, ini adalah letak astronomis, letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya. Berdasarkan posisi astronomisnya, Indonesia terletak di kawasan beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Ya, Pak Heri ulangi. Berdasarkan posisi astronomisnya, Indonesia terletak di kawasan beriklim tropis dan berada di belahan bumi bagian timur atau belahan timur bumi. Ya, nih. Pak Heri juga sudah tampilkan peta ya, tampilkan peta, ada wilayah yang diberi garis arsir ya. Daerah yang ditandai dengan arsiran pada peta ini merupakan wilayah tropis ya, wilayah tropis. Indonesia seluruhnya berada di wilayah tropis ya, yang dibatasi dengan 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Ini ya, di Indonesia jelas secara letak atau secara astronomis ya terletak di kawasan yang beriklim tropis ya. Apa pengaruhnya atau dampaknya bagi Indonesia ya? Pengaruh letak astronomis Indonesia adalah yang pertama ya, Indonesia beriklim tropis ya. Kalau beriklim tropis itu artinya ya sinar matahari itu bersinar sepanjang tahun ya. Kalau iklim tropis ya itu ciri-cirinya adalah panas ya, ciri-cirinya adalah panas ya. Karena apa? Karena mataharinya bersinar sepanjang tahun ya. Terdapat flora dan fauna yang beragam ya, hewan yang beragam dan tumbuhan yang beragam. Dan yang ketiga, terdapat
3 daerah waktu, ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ini pengaruh dari letak astronomis. Yang berikutnya adalah letak geografis. Jadi letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya, letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini maksudnya adalah posisi sebenarnya suatu wilayah di permukaan bumi. Ya, sebelah manakah dia, ya kan? Berbatasan dengan apakah dia? Itu letak geografis. Secara geografis, letak Indonesia adalah di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, nih. Berulangi, ya, letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, karena letak geografisnya ini, Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson. Ya, angin muson itu angin yang mempengaruhi musim. Ya, atau disebut juga angin musim. Ya, ada muson barat dan muson timur. Kalau muson barat itu mengalir atau berhembus dari benua Asia ke Australia. Kalau muson timur itu berhembus dari wilayah Australia ke Asia. Kalau angin muson barat itu mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan, ya. Kalau muson timur itu mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, jadi Indonesia, ya, karena angin muson itu hanya terdapat dua musim, itu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kita tuh harus bersyukur, ya, kita harus bersyukur sama Allah bahwa kita tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia, ya, hanya ada dua musim, ya, kan hanya dua musim. Kalau kita tinggal di daerah yang beriklim sedang atau dingin, maka kita akan hidup dengan 4 musim, ya. Jadi kalau hidup di wilayah dengan 4 musim itu, kita akan terbatas, ya, aktivitasnya. Apa-apa dipengaruhi musim, ya kan. Oke. Keuntungan wilayah Indonesia, ya, secara geografis wilayah Indonesia keuntungannya yang pertama, ya, tadi kan persilangan antara dua samudra dan dua benua, maka akan ada keuntungan yang pertama. Nih, Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, ya, masuk dan berkembangnya berbagai agama di Indonesia. Ini keuntungannya. Ya, di balik keuntungan pasti ada kerugian. Yang pertama, kerugiannya nih, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu misalnya tentang pergaulan bebas, gaya hidup kebarat-baratan, ya kan. Nih, itu dampak negatif atau kerugiannya. Yang kedua, ya, rentang terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, misalnya narkoba, ya kan, terus senjata api, ya kan. Nih, ya, karena tadi, ya, kita terletak di persimpangan. Nih, berikutnya adalah letak geologis, ya. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Ya, nih, ya. Letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Ya, secara geologis Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nih, ya, lempeng Eurasia, Pasifik, dan lempeng Hindia. Apa pengaruhnya, ya? Apa pengaruhnya letak geologis Indonesia? Indonesia mendapatkan yang pertama, ya, Indonesia memiliki banyak gunung api. Yang kedua, potensi sumber daya berupa tambang dan mineral. Yang ketiga, memiliki tanah yang subur, ya, karena banyak gunung api, kan. Yang keempat, rawan terjadi bencana alam, ya, bisa gunung meletus, ya, gempa bumi. Dan yang kelima, memiliki keanekaragaman hayati. Oke, ini
adalah dampak atau pengaruh dari letak geologis Indonesia. Oke, kita masuk tentang batas wilayah ya. Ini Peri sudah tampilkan peta Indonesia ya yang berdampingan berbatasan dengan negara-negara di wilayah Asia ya. Maka dari sini kita dapat lihat batas wilayah Indonesia. Bagian utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste atau Timur Timur, Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, ini batas wilayah Indonesia, utara, selatan, barat, dan di timur. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah tentang luas wilayah Indonesia. Ya, kita ketahui kan Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas daratan dan lautan. Ya, Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Ini kalau ditambahkan nih ya antara lautan dan daratan, wilayah Indonesia sekitar ada 5 jutaan kilometer persegi lebih ya. Nih, yang mana wilayah itu kalau digabungkan itu maka luasnya bersama dengan Eropa, Amerika, dan Australia. Jadi sangat luas ya, sangat luas. Jadi kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia dengan negara yang kaya ya, dengan iklim yang tropis ya. Maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa ya? Jangan cara belajar. Oke, baiklah, sampai di sini untuk materi hari ini ya. Nanti akan Peri sampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.